Just for a minute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana tentang pengolahan minyak bumi. Silahkan disimak videonya. Yang pertama yaitu proses pengeboran, yang dimana kita harus mencari lokasi minyak bumi dan gas alam terlebih dahulu. Cara yang sering digunakan dalam mencari minyak bumi dan gas alam adalah melalui survei seismik, yaitu dengan menggunakan bantuan gelombang seismik. Untuk survei seismik dilakukan dengan menggunakan kapal seismik khusus. Untuk prosesnya, gelombang seismik ditembakkan ke dasar laut melalui alat yang dipasang di belakang kapal seismik. Dalam lokasi minyak bumi dan gas alam telah ditentukan pada area yang akan dilakukan pengeboran, kemudian didatangkan drilling rig atau rig pengeboran. Untuk di lautan, rig pengeboran bisa berupa drilling shift dan masih banyak lagi. Proses pertama dalam pengeboran migas yaitu spot in, yakni dengan menancapkan casing atau tabung besi ke dasar lautan menggunakan drill pipe. Setelah casing tertancap pada kedalaman yang telah ditentukan, kemudian dilepaskan. Setelah itu, drill bit akan dimasukkan ke dalam casing tersebut. Kemudian mulai menggali ke dasar laut. Drill bit ini terhubung dengan drill pipe, dan ketika drill bit ini sedang menggali mud atau lumpur, dipompa ke bawah melalui nozzle pada drill pipe. Lumpur ini kemudian balik ke atas melalui lubang antara drill bit dengan lubang yang digalinya, yang mudah ini berfungsi untuk mengangkat serpihan material hasil pengeboran. Selain itu, mud ini juga berfungsi sebagai pelumas penerbit agar tetap dingin, serta menjaga tekanan di dalam dan di luar sumur pengeboran. Setelah mencapai kedalaman tertentu, drill bit kemudian diangkat ke atas, lalu casing berukuran lebih kecil dimasukkan ke dalam sumur pengeboran. Selanjutnya, semen dipompa ke dalam trip, dan semen ini kemudian balik ke atas melalui celah pada casing. Dan proses ini dilakukan berulang-ulang sampai kedalaman yang telah ditentukan. Semen yang dimasukkan itu berfungsi agar struktur sumur pengeboran ini kuat dan tidak mudah runtuh saat dilanjutkan untuk pengobatan kembali dan semakin dalam pengeboran. Maka tekanan di dalam bumi juga semakin tinggi. Untuk itulah sebuah blowout preventer atau disebut juga dengan BOP dipasang di atas kepala sumur. BOP merupakan sebuah struktur yang terdiri dari katup-katup besar yang berfungsi untuk mengontrol dan memantau sumur dari semburan minyak mentah atau gas alam yang tidak terkendali. Pada BOP ini terdapat pipa yang disebut dengan riser. Riser ini menghubungkan antara rig dan sumur melalui BOP. Setelah BOP terpasang, proses pengeboran dilanjutkan kembali dengan memasukkan drill bit ke dalam sumur melalui pipa riser. Pada saat pengeboran migas, arah pengeboran tidak selamanya vertikal. Terkadang pengeboran horizontal perlu dilakukan jika reservoir migas berbentuk tipis tetapi luas. Pada kedalaman tertentu, sudut pengeboran akan berbelok pada titik kick-off point, lalu mengarah ke lokasi lain, sehingga pengeboran yang dilakukan ini akan membentuk seperti sebuah kurva melengkung, dan pengeboran horizontal ini dapat berlanjut hingga kedalaman 1.500 sampai 3.000 meter. Ketika sudah mencapai kedalaman pengeboran yang telah ditentukan, sebuah alat pengukur dimasukkan ke dalam sumur tersebut untuk mendeteksi keberadaan migas. Setelah pengeboran selesai, maka sumur perlu dipersiapkan untuk diproduksikan atau disebut juga dengan well completion. Berdasarkan lapisan batuan dan kondisi reservoir, terdapat beberapa jenis well completion. Di antaranya adalah open hole completion dan perforated completion. Pada open hole, casing dipasang hanya sampai puncak formasi produktif. Dengan demikian, aliran minyak dan gas dapat langsung masuk ke dalam sumur tanpa halangan. Sedangkan pada perforated compression, casing ditutup dengan semen dan dilanjutkan oleh proses perforasi. Perforasi adalah proses melubangi lapisan semen sumur untuk membuka jalur minyak bumi dan gas alam dari reservoir menuju ke jalur produksi. Untuk prosesnya, perforating gun akan dimasukkan ke dalam casing, dan perforating gun tersebut kemudian ditembakkan secara elektrik untuk melubangi sumur pengeboran, sehingga minyak bumi dan gas alam yang terjebak akan keluar dari reservoir menuju ke sumur pengeboran. Kemudian di atas sumur pengeboran dipasang Christmas tree. Christmas tree yaitu rangkaian katup-katup pada kepala sumur yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan di dalam sumur dan kecepatan aliran fluida ke permukaan tanah, dan setelah itu minyak bumi dan gas alam yang keluar dari sumur pengeboran akan dialirkan menuju jaringan pipa
apa untuk proses pengolahan selanjutnya? Setelah pengeboran, proses selanjutnya adalah destilasi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat diamati bahwa minyak mentah yang berasal dari dalam bumi diambil dan ditampung dalam tangki yang selanjutnya akan dilakukan proses destilasi uap. Dari tangki minyak mentah, minyak bumi dialirkan menuju broiler untuk dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan untuk memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didih dan berat molekulnya. Akan proses penampungan fraksi ke-8. Hasil destilasi berupa aspal. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-7. Hasil destilasi berupa parafin atau lilin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-6. Hasil destilasi berupa pelumas atau oli. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-5. Hasil destilasi berupa diesel. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ke-4. Hasil destilasi berupa minyak tanah. Berikut merupakan proses penampungan fraksi ketiga. Hasil destilasi yaitu berupa bensin. Berikut merupakan proses penampungan fraksi kedua. Hasil destilasi berupa nafta. Berikut merupakan proses penampungan fraksi pertama. Hasil destilasi berupa gas metan. Selanjutnya, perangkahan atau cracking. Pada proses perangkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Reforming yaitu mengubah bentuk molekul bensin yang lurus menjadi bercabang dengan bantuan katalis atau pemanasan. Sebagai contoh adalah reforming N-butana menjadi 2-metilpropana. Pencampuran atau blending adalah proses pencampuran produk kilang yang berbeda untuk membuat bahan bakar minyak bumi jadi bensin. Misalnya dicampur untuk mencapai standar oktan sehingga menghasilkan kadar bensin yang Anda lihat di pompa reguler kelas menengah dan premium yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jenis mesin tertentu. Pembersihan dari kontaminasi atau treating pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi.